Kita sudah separuh hadis ya. Kan hadis ini jumlahnya ada 40 lebih ya. Jadi kita hadis yang ke-22 hari ini. Al-hadisus tsani wal isrun. Mari kita perhatikan, mari kita simak supaya kita bisa mengamalkannya, memahaminya dan menjelaskannya insya Allah. Hadis yang ke-22 ini dari sahabat Nabi namanya Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori, semoga Allah meridhoinya. Beliau menjelaskan ada seseorang nih ini bukti ngajinya sahabat itu bukan hanya dengerin. Jadi ibu juga sekali-kali nanya, Bu, ini sesuai apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi ketika Nabi ngajar itu ada sahabat yang nanya. Jadi bukan hanya mustami juga, tapi juga mendengar, bertanya. Sebab kalau kita dengar doang, yang dipahami apa yang disampaikan oleh ustazah doang. Tapi kalau kita nanya, nanti ilmunya bertambah, ya kan? Ya kalau nggak nanya, kita akan tersesat. Gitu. Tanyakan, tapi jangan nanya alamat palsu. Iya, kalau nanya alamat palsu ya nggak nyampe. Kita nanya boleh, Bu. Pertanyaan agama ini bukti semangatnya ngaji. Jadi bukti seorang itu ngajinya semangat, nanya. Ya sekali-kali kita boleh nanya, Bu. Ya ada namanya curhat dong mah, nah, gitu kan ya. Nanya dong mah ya. Curhat dong. Jadi sekali-kali nanya supaya kita bisa paham apa yang disampaikan. Ini sahabat nanya nih, seorang laki-laki nanya kepada Rasulullah. Pertanyaan bagaimana? Ara'aita ija sholaitul maktubah. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu? Saya ini udah sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa sumtu Ramadan. Aku juga telah puasa bulan Ramadan. Di sini tidak menjelaskan zakat, infak, sedekah, haji, umroh. Jadi cuma dua nih, ya, sholat dan puasa. Cuma yang berat ini nih, yang dua berikutnya. Wa ahlaltu halala, aku halalkan yang halal. Halal, ya, menurut Allah. Jadi halal itu ada dua, Bu ya. Ada halal zatnya, ada halal cara mencarinya. Kita minum teh nih halal, tapi hasil mencuri jadi haram. Kita minum alkohol jelas haram. Jadi ada zatnya halal, tapi juga harus cara mencarinya yang halal. Ya, hasil merampok, hasil riba, hasil bohong, hasil copet, hasil korupsi yang halal jadi haram. Makan kambing bisa jadi sama dengan makan babi karena hasil mencuri, hasil merampok, hasil menipu, hasil korupsi. Padahal halal itu kambing, Bu, ya kan? Nah, halal harus halal zatnya, harus halal cara mencarinya. Yang kedua, haramtul harama, aku haramkan yang haram. Yang haram, ya, aku haramkan. Haram baik zatnya atau haram cara mencarinya. Ada makanan haram, ada minuman haram. Kalau haram itu misalnya mengandung alkohol, mengandung babi, mengandung narkoba. Tahu narkoba, Bu? Ya, neraka kolor babe. Ya bukan ya. Narkoba, narkotika. Ya, mengandung minuman keras. Itu haram tuh. Ya, ada juga haram cara mencarinya tadi saya sampaikan kan. Mencuri, merampok, menipu, riba, itu haram. Walam ajid ala sayyid, dan aku tidak nambahin, cuma itu aja. Aku tidak menambahkan yang lain-lain. Pokoknya sholat wajib, puasa Ramadan, halalkan, haram aku haramkan. Apa maknanya? Apa kata Rasulullah? Apakah saya masuk surga? Naam, kata Rasulullah, kamu masuk surga. Benar. Jadi indah banget ya, pekerjaan ringan tapi bisa masuk surga. 4, apa Bu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan,
yang haram diharamkan, masuk surga. Ya, masya Allah, indah banget. Sama dengan ibu-ibu ini. Ibu-ibu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, semua kewajiban ibu laksanakan. Taat kepada suami, masuk surga dari pintu yang mana saja ibu ingin. Alhamdulillah. Gampang, lebih mudah. Ya. Apa artinya haram? Mengharamkan yang haram. Istanabtu, aku tinggalkannya. Makna halal itu adalah aku meyakini, beritikad halalnya. Nah, ini kan sekarang zaman era digital. Kadang-kadang orang ya gampang aja gitu. Yang penting halal. Yang penting apa? Kadang-kadang nggak jelas gitu. Istilahnya bahasanya itu menghalalkan segala cara. Padahal haram. Tahu Bu, menghalalkan segala cara. Kalau dulu zaman Nabi, istri-istri sahabat, kalau suaminya mau mencari nafkah, sampai ngomong begini, Bang, lebih baik abang bawa batu daripada bawa uang, bawa harta, tapi hasil yang haram. Kalau zaman sekarang, ya sebanyak ya Bang, bawa harta, bawa uang. Halal kayak haram kayak bodoh amat. Nauzubillahi. Ya, tapi kalau yang di sini enggak ada ya. Apalagi sering ngaji kan. Ya, nauzubillahi. Ya, lebih baik punya duit 10 juta halal daripada punya duit 10.000 haram. Benar enggak? Ibu sedekah 1 juta ikhlas lebih baik daripada sedekah 2.000 enggak ikhlas. Betul Bu? Nih ibu punya duit sehari 1 juta halal lebih baik daripada sehari punya duit 10.000 haram. Iya itu kan ya. Halalan thayyiban, halal yang baik, halal yang banyak, halal yang berkah. Halal banyak berkah. Pengen gak Bu? Itu namanya surga sebelum surga. Di dunia udah surga, apalagi di akhirat. Insya Allah. Ya, inilah pentingnya. Kenapa Bu? Kita mesti selektif dalam makanan. Karena gini, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi juga harus kita ingat, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Siapa dia? Orang tua yang bawa uang ke rumah untuk istri anak-anaknya dari hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba, hasil merampok, hasil menipu. Betul apa betul? Ini namanya orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Dia makanan jadi sop, jadi sayur, jadi makanan nikmat, jadi darah, jadi daging dimakan. Akhirnya anaknya narkoba, anaknya tawuran, anaknya jadi tukang begal. Nauzubillahi min. Kenapa? Karena sumber yang haram jadi melakukan yang haram. Sumber yang halal semangat ibadah. Sumber yang halal semangat zikir. Sumber yang halal semangat jadi orang baik. Alhamdulillah. Insya Allah kalau di sini mah hartanya halal semua ya Bu ya. Iya, betul. Nah makanya pentingnya kita doa tuh. Doa misalnya di antara doa rezeki kan doa selesai sholat duha. Ya Allah, jika rezeki di langit turunin, jika yang di bumi keluarkan, jika yang sulit mudahkan, jika yang sedikit banyakin, jika yang haram sucikan, halalkan. Maka kita minta rezeki yang halal. Ini penting ini. Ya, jangan sampai harta yang masuk ke rumah kita dari yang haram. Ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kan ada doanya. Ibu paham pasti, Pak hafal semua kan. Labbaik Allahumma labbaik. Kan labbaik Allahumma labbaik. Semoga aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Karena harta hasil mencuri, hasil riba, hasil korupsi, apa? La baik. Tidak. Kamu tidak memenuhi panggilanku. Jadi nggak diterima tuh hajinya, nggak diterima hartanya. Misal lagi bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, bangun musola, ada orang ngasih infak
laku, nggak tanggung-tanggung 100 juta, 300 juta. Kita nggak tahu itu harta itu halal atau haram. Kira-kira diterima nggak, Bu? Enggak diterima. Ya, kalau hartanya haram, Allah tidak menerima dari yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik, menerima yang baik. Makanya halal itu membuat Allah ridho, halal itu membuat selamat, halal itu membuat bahagia. Betul apa benar? Nah, tapi haram membuat celaka, membuat kita sengsara, membuat kita apa? Neraka. Nauzubillahi min. Emang intinya gitu aja sih dalam kehidupan dunia ini, ada halal, ada haram, ada kebaikan, ada keburukan, ada ridho Allah, ada neraka Allah, ada murka Allah, ada surga, ada neraka. Jadi pilihnya cuma dua doang, nggak ada yang tiga, nggak ada yang halal, yang haram, nggak ada yang tengah-tengah. Tapi yang tengah-tengah itu nanti bisa jadi haram, namanya subhat. Jadi umurun mutasabihat, ya, perkara yang subhat. Misalnya pulang ngaji ke rumah, ternyata ada duit 50.000 di jalan. Kira-kira diambil apa enggak, Bu? Ambil. Ditaruh di apa? Ayo. Nah. Emang girang banget. Diambil. Ibu beli. Nah, itu subhat namanya, Bu. Hati-hati. Jatuhnya jadi haram. Hati-hati kalau nemu uang di jalan, lebih baik kita umumkan atau kita infakkan, masukkan ke kotak amal masjid, masukkan ke kotak amal di musola. Daripada kita ambil hartanya subhat, jadi jatuhnya haram, malah menyengsarakan kita. Bisa jadi 50.000 kita dapat di jalan, 50 juta uang kita diambil maling. Nauzubillah. Pokoknya ada hal yang istilahnya membawa sial lah. Jadi kata Nabi kan azanbu wa mahaka bisriya. Dosa itu mengundang sial dalam hidup. Yang subhat itu mengundang sial dalam hidup. Nauzubillahi min. Dapat uang 50.000, akhirnya masuk rumah sakit 50 juta. Nah, gara-gara nauzubillah, jangan rugi. Makanya kalau nemu uang, contohnya kan subhat, contoh subhat, lebih baik kita infakkan. Kalau enggak kita umumkan. Ya, barang siapa yang kehilangan uang jam segini, ya, di tempat ini, ya, kira-kira ada yang ngakuin nggak tuh? Ada 10 orang yang ngakuin, Bu. Ya Rabbana. Nah, itulah ya. Jadi hadisnya ringkas, padat, tapi mengandung makna luar biasa nih. Jadi ibu-ibu nih harus mengingatkan ke suami, jangan sampai harta haram masuk ke rumah kita. Ya, harta haram masuk ke rumah kita. Ini yang menyebabkan kenapa anak sampai bandel, susah diatur. Jangankan dia hafal Quran, sekolahnya pun susah diaturnya. Diajak sholat pun susah. Bukan, jangan salahkan anak dulu, mungkin harta yang masuk di rumah kita dari yang haram, dari yang subhat. Itulah pentingnya kita ngaji. Jadi kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang Allah ridho, mana yang Allah murkai. Makanya doa kita kan selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba ingin ridhamu dan surgamu, jauhkan hamba dari murkamu dan nerakamu. Ya, kita minta ridho Allah dan surga Allah. Jangan minta dijauhkan dari murka dan neraka Allah. Ini penting, sebab kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, keselamatan di balik yang halal. Tapi kalau haram membuat kita sengsara, celaka, murka Allah, neraka Allah. Di dunia sengsara, apalagi di akhirat. Nauzubillahi min. Ini pentingnya, Bu. Makanya nikah halal, zina haram.
Minuman putih halal, minuman alkohol haram, ya. Mencari rezeki halal, mencari rezeki dengan cara mencuri haram. Inilah hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya melaksanakan perintah Allah, dan juga kita harus mengetahui mana yang halal-halal, mana yang haram-haram. Sekarang kan ada di dalam merek-merek itu ya, halal, halalun gitu ya, ada label. Tapi juga jangan terjebak, sebab ada orang label halalnya palsu. Nauzubillah, ya kan? Nah, tapi harus diingat juga Bu, kita ini halal, kita membelinya halal. Tapi kalau untuk menzolimi saudara kita, jatuhnya kepada haram. Contohnya nih, sekarang kan ada merek kosmetik, merek yang kita pakai sehari-hari itu ternyata milik Israel. Nah, akhirnya uang keuntungannya untuk membeli senjata, untuk membunuh umat Islam, saudara kita. Itu jatuhnya yang haram. Kalau kita tahu ini Israel, jangan dibeli, jangan dikonsumsi. Misalnya Coca-Cola, tuh ya kan, Pepsi, apalagi itu, kemudian Sprite, ya mendingan bajigur, lebih sehat, lebih bermanfaat, air jahe, ya Bu ya. Iya, misalnya kan, atau makanan-makanan, kan banyak makanan-makanan tuh, KFC, apalagi tuh, McDonald, waduh, mendingan gado-gado, ya sayur asem, ya sop, iya ikan asin lebih jelas, ya Bu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita kembali lagi lah. Ya, sekarang sudah dijelasin banyak tuh, ini merek-merek Israel. Jadi kalau hasil keuntungannya untuk beli senjata, kira-kira nih, kalau yang dibunuh itu anak kita, kalau yang dibunuh itu cucu kita, keponakan kita, istri kita, suami kita, paman, bibi kita, gimana rasanya, Bu? Ya kan, ini saudara kita, ya dibunuh buat beli senjata, buat beli bom. Nauzubillahimin. Ini ya, jadi cara mendukung Palestina, pertama doakan, yang kedua boikot, jangan membeli barang-barang yang kemungkinan besar untuk Israel. Nah, sekarang ada di media sosial dah, coba aja Ibu lihat di Google apa barang-barang, apa merek-merek yang semuanya keuntungannya untuk Israel itu. Ya Bu ya, ini juga termasuk halal yang halal, haram yang haram. Memang halal makanannya, tapi untuk keuntungan mereka sama aja makan yang haram. Ya Bu ya, insya Allah. Itulah yang dalam hadis ini. Jadi kita harus bisa pahami, dan kita juga harus bisa menyadari sekarang tanpa sadar kita ini membantu Israel karena kita membeli produk-produk Israel. Na'udzubillah, summa na'udzubillahimin. Nah, tadi kan ada sholat wajib, Bu, pengen nggak dapat sholat yang paling utama? Yang pertama, lakukan di awal waktu. Khairul a'mal as-sholatu ala waktiha. Lakukan sholat di awal waktu. Ada awal waktu, ada tepat waktu. Beda nggak tuh? Beda. Kalau awal waktu di awal, kalau tepat waktu, misalnya sholat zuhur jam 2 boleh nggak? Boleh. Tapi tidak di awal waktu. Iya, ya Bu. Ini kadang-kadang kan saking sibuknya, ditunda-tunda lah sholat zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isanya tiduran, subuhnya tanggung nih teriskaan, tanggung nih cucian, tanggung nih kerjaan, tanggung, akhirnya ditunda-tunda, khawatir. Dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una. Saya ulang lagi, sholat itu ada 3 tingkatan. Ya, 3 ini yang jelek semua.
Yang bagus hanya satu. Apa tingkatan yang jelek? Pertama, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Salatnya sahun. Tahu sahun, Bu? Lalai. Tahu lalai? Ditunda-tunda waktunya. Entar dulu. Tanggung nih kerjaan. Nah, khawatir nih. Nah, kita mati belum sholat. Contoh sederhana, kalau ibu-ibu kan namanya pernah men ya. Baik menstruasi atau yang mencret ya. Ini kadang-kadang nih, contoh sederhana. Ibu men udah selesai johor. Tanggung nanti dulu mandinya nanti dulu. Udah asar. Nanti dulu udah maghrib, akhirnya 2 waktu sholat ditinggalin. Dosa tuh. Dosa, Bu, hati-hati. Jadi kalau sudah selesai men, langsung mandi, sholat. Tuh, ya kan ada yang begitu kan? Tanggung, akhirnya sholat zuhur asar ditinggalin. Ada yang zuhurnya ditinggalin, baru asar mau sholat. Tuh, hati-hati nih. Ya, terutama bagi ibu-ibu dan juga ibu punya anak putri, tolong diingatin. Punya mantu, tolong diingetin. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah selesai bersih, mandi wajib ya, setelah kita headnya bersih. Ya, ini karena khawatir tuh. Nah, yang kedua, sholat yang merugi adalah riyaun yuraun, riya. Sholatnya karena makhluk. Sholat di sholat, cuma sholatnya karena suami, karena orang tua, karena tetangga, karena anak, karena guru. Ya, ada tuh. Ada nggak, Bu? Ada. Oh, lagi sholat di rumah, pakai mukananya 2 bulan gak dicuci-cuci. Sholat di musola, paling baru. Kadang-kadang mereknya sengaja ditaruh di belakang supaya orang pada ngelihat. Harganya gak dibuang. 10.003 ya. Nauzubillahi min dzalik. Riya. Ya, salatnya riya. Yang ketiga, yamnaunal maun. Tahu, Bu, yamnaunal maun? Artinya sederhana begini. Dia salat rajin tapi pelit, bakhil bin pelit, bin kikir alias medit, bin butut gasiran, koret, ya, apalagi bol nonton, apalagi ya itulah. Nah, ada nggak, Bu? Dia rajin sholat tapi pelit. Nah, itu yamnaunal maun namanya. Yamnaunal maun, dia hubungan kepada rajin tapi kepada manusia pelit. Nah, auzubillahi min. Iya. Nah, kemudian yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Inilah sungguh beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Makanya diusahakan, dulu pernah saya sampaikan, 40 rakaat setiap hari. Bagaimana caranya? Kita rinci. Pertama, sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semuanya 17 rakaat. Kita tambah qobliyah, ba'diyah. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat kalau bisa mah. Kemudian sebelum asar goer muakkad ya, boleh dilakukan boleh enggak 2 rakaat. Sebelum maghrib boleh dilakukan boleh enggak, itu 2 rakaat. Setelah maghrib wajib ya, bukan muakkad, bukan wajib, muakkad 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat itu goer muakkad. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh apalagi nih, kalau sholat dulu usahakan jangan sampai tidak dikerjakan. Khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau kita pengen lihat orang paling kaya di dunia, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, namanya qobliyah subuh atau fajar. Berapa jumlahnya tuh? Sekitar 12 rakaat lah ya. Setelah itu ditambah 17 tambah 12 berapa? 29 tambah dengan tahajud dan witir. Ya minimal ya, misalnya 3 rakaat minimal lah ya. Minimal, apalagi kalau 11 rakaat. Tambah lagi sholat duha minimal 4 rakaat. Itu insya Allah terpenuhi lebih dari 40 waktu. Pokoknya usahakan dalam hidup ini 40 rakaat setiap hari. Insya Allah itu akan terpenuhi hajat dunia akhirat kita. Insya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya sumtu Ramadan, puasa Ramadan itu wajib.
Kita tambah kalau kita punya waktu yang sehat. Setiap momen-momen ada namanya Yaumul Arafah, puasa sunnah di hari Arafah. Ada nama Yaum Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Ada nama Yaumul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Ada Yaumul Isnin wal Khamis, puasa di hari Senin dan hari Kamis. Itu untuk menambah kewajiban puasa Ramadan kita. Nah, kalau kita melakukan yang itu, insyaallah jannah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hadis ke-22 ini kita bisa pahami, kita bisa laksanakannya insyaallah. Insyaallah pertemuan selanjutnya hadis yang ke-23 insyaallah. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.